Halo Janaers, bertemu lagi di Pengen Tahu LSP JDI. Apa kabar Janaers? Semoga selalu dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Manajemen waktu adalah hal yang tidak bisa saya abaikan, terutama saat saya bekerja dan ingin mengembangkan perusahaan ini. Bagi saya, manajemen waktu sendiri bukan hal yang memiliki pola umum dan harus kita ikuti terus-menerus, melainkan hal yang bisa terus berkembang dan kita dapat improvisasi. Jumpa kita kali ini, saya akan bercerita kepada Janaers, how do I make time management more effective? Pastinya Janaers memiliki manajemen waktu yang sudah dijalankan dong ya. Setiap tips ini memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengefektifkan manajemen waktu, namun tetap mendukung satu sama lain. Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari langkah-langkah tersebut agar bisa kita manfaatkan dengan baik. Tips yang pertama, kuasai manajemen stres. Yang menjadi buruk itu jika sebuah tekanan berubah menjadi stres. Saya paham setiap pekerjaan selalu akan ada tekanan. Tetapi tekanan bukanlah hal yang buruk ya. Masih ingat dengan video yang sebelumnya? Bahwa setiap kendala pasti ada hikmahnya. Karena stres berpengaruh pada performa, tentunya stres juga akan berpengaruh pada manajemen waktu yang telah kita susun. Dimulai dari kesadaran akan pentingnya manajemen stres, secara otomatis manajemen waktu yang kita miliki juga akan ikut berkembang. So, mulai sekarang, mulailah menerapkan manajemen stres sebagai ritual wajib ya Janaers. Tips untuk mengefektifkan manajemen waktu yang kedua adalah dengan menaikkan standar kerja. Salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan menguasai skill questioning and challenging. Bingung ya maksudnya apa? Gini Janaers, ketika kita diberikan sebuah pekerjaan, kita harus menanyakan dengan jelas segala detail tentang pekerjaan tersebut. Daripada mempertanyakan banyak hal di tengah pekerjaan dan mengurangi waktu kerjamu. Apakah tidak lebih baik meluangkan waktu di awal untuk mencari kejelasan sebuah pekerjaan? Jika kita memiliki keberatan terhadap pekerjaan tersebut, kita juga harus mengungkapkan di awal. Dengan mengetahui segala hal tentang pekerjaan yang akan kita jalani, tentunya manajemen waktu akan menjadi lebih efektif kan? Sepertinya yang ketiga ini sering saya sampaikan ya. Oke, yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Skill komunikasi yang baik akan membantu kita menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, jika sudah terbangun relasi yang baik, setiap hal akan lebih nyaman dan klien juga akan percaya dengan kita Janaers. Gini nih contohnya kasusnya. Jika terjadi kesalahan pada pekerjaan, dengan komunikasi yang baik, kita dapat dengan cepat dan tepat menjelaskan apa yang harus disesuaikan kembali. Kita juga akan dengan mudah membuat orang-orang mengerti standar kerja yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat, belajar fokus, membuat perencanaan dan menyusun skala prioritas dalam hidup ini. Banyak hal yang harus kita kerjakan dan tidak mudah bagi kita mengabaikan hal lain. Meskipun ada tugas penting yang harus kita kerjakan, hal inilah yang membuat fokus menjadi sebuah kemampuan yang harus kita kuasai dengan mengefektifkan manajemen waktu. Selain fokus, kita harus membuat perencanaan nih Janaers. Perencanaan akan mempermudah kita menentukan tugas apa yang harus lebih dulu kita kerjakan. Dengan adanya perencanaan, kita akan memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Kita tidak lagi memerlukan waktu untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus kita lakukan setelah menyelesaikan sebuah tugas. Perencanaan mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar juga. Maka dari itu, kita selalu memiliki rencana cadangan. Fokus sudah, perencanaan sudah. Nah, berarti kita juga harus menyusun skala prioritas nih Janaers. Saya menganggap ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dan menghindari hal-hal seharusnya yang tidak perlu kita lakukan. Alhasil, kalau sampai itu terjadi, sama halnya kita membuang-buang waktu. Nah, yang terakhir,
adalah mencari motivasi diri. Saat menghadapi berbagai masalah yang dapat memberi pengaruh negatif pada kinerja kita, hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan adalah mencari motivasi dalam diri kita. Jika kita sudah dapat memotivasi diri sendiri, banyak manfaat yang akan kita dapat. Salah satunya adalah kita dapat berbagi semangat dan motivasi dengan orang-orang di sekitar kita. Janaers, sebenarnya masih ada banyak tips dan cerita lagi nih yang ingin saya sampaikan. Tapi sepertinya sudah waktunya kita kembali lagi bekerja. Mungkin kita bisa sambung lagi di next video ya. Kira-kira Janaers ingin saya berbagi cerita atau tips apa lagi nih? Jangan lupa komen di kolom komentar dan sampai jumpa.